selamat bertemu lagi siswa-siswi kelas 10 MIA di pembelajaran fisika. Kali ini kita masuk materi selanjutnya. Ini merupakan video pembelajaran yang keempat. Sebelumnya kita belajar tentang besaran, satuan, angka penting, dan notasi ilmiah. Ini masih dalam bab 2, materi besaran dan pengukuran, tapi kali ini kita akan belajar tentang pengukurannya. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap suatu objek tertentu dengan menggunakan alat ukur yang bersesuaian dengan objek yang diukur. Sehingga mengukur adalah membandingkan suatu objek yang akan diukur dengan suatu alat yang dianggap sebagai ukuran standar. Maka penting sekali untuk tahu alat ukur yang digunakan untuk mengukur objek tersebut. Misalnya, jika kita ingin mengukur kuat arus listrik, maka kita harus menggunakan ampermeter, seperti itu. Kemudian, dalam pengukuran itu dikenal adanya ketidakpastian. Jadi, secara konsep pengukuran, baik karena keterbatasan alat ukur maupun karena kondisi lingkungan, maka dipercaya bahwa setiap pengukuran akan selalu menghasilkan hasil ukur yang tidak sebenarnya. Simpangan atau selisih antara hasil ukur dan hasil yang sebenarnya itu disebut dengan ketidakpastian. Suatu alat ukur dikatakan tepat jika mempunyai akurasi yang baik, yaitu hasil ukur menunjukkan ketidakpastian yang kecil. Dapat juga dipahami sebagai seberapa dekat hasil ukur dengan nilai benarnya. Dalam hal ini, sebelum sebuah alat ukur digunakan harus dipastikan bahwa kondisi alat benar-benar baik dan layak untuk digunakan, yaitu alat dalam keadaan terkalibrasi dengan baik. Sehingga bisa dikatakan bahwa ketidakpastian tersebut menyatakan seberapa besar simpangan hasil ukur dari nilai benar seharusnya. Semakin kecil nilai ketidakpastiannya, maka semakin dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Dalam fisika, cara penulisan hasil pengukuran dapat dituliskan sebagai berikut. X sama dengan X0 plus minus delta X. Dengan X merupakan hasil pengukuran, X0 adalah pendekatan terhadap nilai benar, dan delta X adalah nilai ketidakpastian. Akan kita coba nanti menuliskan hasil pengukuran dengan persamaan ini. Ya. Sebelumnya kita belajar dulu tentang alat-alat ukur. Yang pertama, untuk pengukuran panjang itu terdapat 3 alat ukur yang akan kita pelajari. Ada mistar atau penggaris, kemudian jangka sorong, dan terakhir adalah mikrometer stroke. Untuk penggaris, pertama yang akan kita pelajari adalah penggaris. Penggaris atau mistar, itu pasti kalian sudah sangat kenal. Itu digunakan untuk mengukur panjang atau lebar suatu benda. Dilihat dari jenis dan bahannya, penggaris dapat terbuat dari plastik, logam, maupun kayu. Skala terkecil dari penggaris itu adalah 1 mm. Sedangkan nilai ketidakpastian penggaris itu adalah 0,5 mm atau 0,05 cm. Contoh, misal, ini ada penggaris, kemudian ada objeknya berwarna hitam ini. Terus kita disuruh mengukur panjang benda ini atau objek ini, maka karena hanya ada satu skala di sini, bisa kita lihat langsung bahwa panjang benda ini adalah, lihat akhir atau ujung dari benda ini, itu menunjukkan skala 6,123. Maka panjangnya itu adalah 6,3 cm yang kita amati. Kalau kita tuliskan, berdasarkan cara penulisan hasil pengukuran dengan nilai ketidakpastiannya, maka kita tulis X sama dengan X0 plus minus delta X dengan X0-nya tadi, itu yang kita amati yaitu 0,3. Kemudian ketidakpastian penggaris atau mistar itu adalah 0,05 dalam satuan cm, sehingga hasil pengukurannya atau X-nya itu sama dengan 6,3 plus minus 0,05 cm. Ini untuk mistar, alat ukur mistar. Alat ukur panjang yang kedua itu adalah jangka sorong. Jangka sorong itu dapat mengukur panjang benda yang lebih kecil dan tipis. Kemudian bisa juga digunakan untuk mengukur diameter dalam dan luar serta kedalaman suatu benda. Skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Dengan nilai ketidakpastian jangka sorong adalah 0,05
mm atau 0,005 cm. Jadi lebih teliti dibandingkan dengan MISTAR karena nilai ketidakpastiannya yang lebih kecil. Beberapa bagian-bagian dari jangka sorong yang perlu kita pahami, kita mulai dari sini. Ini merupakan rahang luar yang biasanya digunakan untuk mengukur panjang, tebal, kemudian diameter luar benda. Yang ini adalah rahang dalam yang biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalam. Sedangkan yang di belakang ini tungkai ukur untuk mengukur kedalaman benda. Kemudian ini juga ada pengunci. Pengunci ini berguna untuk mengunci rahang geser ini, sehingga ketika kita melakukan pengamatan terhadap suatu objek tidak tergeser atau berpindah, sehingga nilainya yang kita peroleh itu lebih akurat. Kemudian berbeda dari MISTAR, di sini di jangka sorong ada dua skala yang harus kita baca. Yang pertama ini dalam satuan cm ini itu adalah skala utamanya. Sedangkan yang di bawah ini dalam satuan milimeter itu merupakan skala Nonius atau skala Vernier-nya. Kita ke contoh soal, misal ada suatu benda, kemudian kita disuruh mengukur diameter benda tersebut, ya. Maka kalau kita kesulitan melihat lewat layar, ini ada layar yang diperbesar. Nah, ada dua skala seperti Ibu bilang tadi yang harus kita baca. Ya, jadi untuk menentukan nilai X0-nya, kita harus baca berapa skala utamanya dan berapa skala Nonius. Kita mulai dari skala utama ya. Skala utama ini yang berada di atas ini dengan satuan cm. Nah, kalau kita mau menentukan berapa nilai skala utamanya, maka lihat skala yang berada sebelum 0 skala Nonius. Jadi kalau ini skala Nonius berarti ini merupakan 0 skala Nonius. Maka kita lihat skala utama yang berada sebelum skala Nonius itu berapa. Nah, berarti kan ini berapa? Kita lihat kalau di sini 3, di sini berarti 2,5. Berarti kalau mundur lagi ini adalah angka 2 ya, seperti ini ya, ini angka 2. Maka kita tinggal baca. Di sebelah sini adalah 2,1, di sebelah ini adalah 2,2, maka sebelum 0 angka Nonius itu adalah 2,3. Yang kedua, untuk skala Nonius, ya, jadi skala Nonius ini kita tentukan dari skala yang berimpit dengan skala utama. Kita perhatikan skala Nonius ini itu dari 0 sampai 10, maka kita lihat yang berhimpit dari beberapa skala ini dengan skala utama itu yang mana? Berhimpit itu artinya yang satu garis lurus. Nah, kalau kita perhatikan, maka angka 5 inilah yang berhimpit. Jadi, berada satu garis lurus dengan skala utama. Sehingga skala Noniusnya adalah 5. Nah, bisa kita tuliskan, maka X0-nya sama dengan 2,3 cm ditambah 5 dikali 0,01 cm. Kemudian, hasilnya adalah 2,3 ditambah 0,05 yaitu 2,35 cm. Kalau kita tuliskan berdasarkan cara penulisan dengan nilai ketidakpastiannya, maka X0 sama dengan X0 plus minus delta X. Hasilnya adalah X sama dengan 2,35 plus minus 0,005 cm. Ya, jadi 0,005 ini adalah nilai ketidakpastian jangka sorong dalam satuan cm. Kemudian yang ketiga, terakhir, alat ukur panjang yang akan kita pelajari yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup itu biasa digunakan untuk mengukur ketebalan dan diameter suatu benda yang sangat kecil. Skala terkecil dari mikrometer skrup adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Dengan nilai ketidakpastian mikrometer skrup adalah 0,005 mm atau 0,0005 cm. Jadi jika dilihat dari nilai ketidakpastiannya, ini merupakan nilai ketidakpastian yang paling kecil dibandingkan dua alat ukur sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa alat ukur mikrometer skrup itu lebih teliti. Nah, ada beberapa bagian lagi yang perlu kita pelajari. Yang pertama ini merupakan rahang tetap, ya, tidak bergerak.
Kemudian untuk memasukkan benda, kita memerlukan rahang geser ini yang digerak-gerakkan. Kemudian untuk mengunci benda sehingga saat kita melakukan pengamatan itu tidak bergeser bendanya, maka bisa dikunci dengan mur pengunci. Kemudian roda bergerigi ini itu juga membantu dalam mengatur rahang geser. Nah, ada dua skala sama kayak tadi, skala yang perlu kita tentukan nanti, yaitu ada skala utama ini, kemudian ada skala nonius. Kita langsung membaca skala. Kita ke contoh soal untuk menentukan diameter suatu benda. Di sini sudah ada kelereng, maka kita cari berapa nilai diameter kelereng tersebut. Nah, maka kita harus menentukan berapa nilai skala utama atau skala noniusnya. Dengan persamaan ini, skala X0 sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 mm. Untuk menentukan skala utama, ini skala utama ya. Skala utama itu diperoleh dari skala yang berada sebelum garis skala nonius ya. Jadi sebelum skala nonius ini, berarti di sini ini berapa? Kita lihat. Kalau di sini 0, berarti ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang di bawah ini adalah setengahnya, berarti 8,5 dalam satuan milimeter. Ya. Untuk skala noniusnya itu yang berada satu garis lurus dengan garis tengah skala utama. Jadi ini garis tengah skala utama, kita tarik yang satu garis lurus adalah 40, sehingga skala noniusnya 40. Bisa kita masukkan ke persamaan, sehingga X0 sama dengan 8,5 mm ditambah 40 dikali 0,01 mm, hasilnya adalah 8,5 ditambah 0,4 mm, yaitu 8,9 mm. Kalau kita tulis dalam bentuk penulisan dengan nilai ketidakpastian, maka X sama dengan X0 plus minus delta X, yaitu X hasilnya adalah 8,9 plus minus 0,005 mm. Dengan 0,005 mm merupakan nilai ketidakpastian dari mikrometer skrup. Ini cara membaca skala pada mikrometer skrup. Yang kedua, kita akan belajar tentang pengukuran massa, di mana dalam sistem internasional massa diukur dalam satuan kilogram. Ya, banyak sekali terjadi kesalahan dalam penentuan besaran ya. Banyak orang mengira bahwa kalau kita mengukur berat badan itu sebenarnya salah. Harusnya kita mengukur massa badan karena satuannya adalah kilogram. Karena massa suatu benda itu di mana saja selalu sama. Tapi berat suatu benda itu belum tentu sama di mana saja ya, karena bergantung pada nilai gravitasinya. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur massa biasanya adalah timbangan atau neraca. Jadi seperti ini ada timbangan 2 lengan. Nah, ini ada berbagai macam neraca. Ada neraca Ohaus digital, terus ada neraca Ohaus 3 lengan, ada neraca Ohaus 2 lengan, ada neraca Ohaus 4 lengan. Kita coba mengerjakan bagaimana cara membaca alat ukur neraca Ohaus 3 lengan. Misalnya ini berapa hasil pengukurannya. Ini kita mengukur suatu benda, kemudian tertera hasilnya seperti ini. Maka tinggal kita jumlahkan dari nilai yang paling besar menuju yang paling kecil. Di sini ditunjuk angka yang ditunjuk adalah 100 ditambah 90 ditambah di sini 7, berarti di sini adalah 7,1, 7,2, 7,3. Ini harusnya 7,5 ya. Di sini 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5. Sehingga hasil pengukurannya itu adalah 197,5 gram. Satuannya gram untuk massa. Nah, terakhir itu alat ukur waktu. Waktu dapat diukur menggunakan berbagai macam alat ukur. Di antaranya ada arloji dan stopwatch. Kemudian untuk alat ukur waktu sekarang banyak jenisnya, ada jenis analog dan digital. Oke.
Oke, itu saja. Semoga bisa dipahami untuk video pembelajaran kali ini. Akan kita bahas minggu depan. Silakan disiapkan kalau ada yang tidak paham dan ada pertanyaan, sehingga pada saat tatap muka online kita bisa sharing bersama-sama video pembelajaran yang sudah Ibu berikan ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.